Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan di madrasah, di mana kami akan memaparkan mengenai konsep dasar bimbingan konseling di madrasah. Saya Anis Hasri Habibah. Perkenalkan, nama saya Eva Nidia Kumala, mahasiswa semester 6 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan saya Fatia Faradisa. Kami akan memaparkan 3 materi mengenai konsep dasar bimbingan konseling di madrasah. Yang pertama mengenai pengertian bimbingan konseling, yang kedua mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling, dan yang ketiga mengenai sejarah perkembangan bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama, yakni pengertian bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling dibagi menjadi dua kata, yakni bimbingan dan konseling. Arti dari bimbingan sendiri adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian. Sedangkan pengertian dari konseling adalah kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang, yakni konselor dan klien untuk menangani masalah klien. Setelah mengetahui pengertian dari kata bimbingan dan pengertian dari kata konseling, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengertian dari bimbingan konseling adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau yang biasa disebut dengan konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya yaitu perbedaan serta hubungan antara bimbingan dan konseling. Pada bimbingan ini jangkauannya lebih umum dan lebih luas, sedangkan pada konseling lebih khusus pada yang bersifat individual. Pada bimbingan ini meliputi kegiatan individual maupun kelompok. Pada konseling ini membantu menyelesaikan masalah secara mandiri. Pada bimbingan bisa dilakukan tanpa adanya masalah, sedangkan pada konseling berawal dari adanya masalah, baik itu psikologi ataupun sosial. Konseling merupakan jenis program dari bimbingan. Konseling merupakan alat atau teknik layanan dalam bimbingan. Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integral. Hubungan antara bimbingan dan konseling. Antara bimbingan dan konseling ini saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang. Mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif menjadi positif, sehingga klien dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuannya. Untuk perkembangan bimbingan konseling di luar Indonesia dibagi ke dalam 4 era. Pertama, era perintisan, yaitu pada tahun 1900 sampai 1909. Kedua, era 1910 sampai 1970. Ketiga, era 1980-an. Dan keempat, era 1990-an. Pada era pertama ini, yakni era perintisan, pada tahun 1900 sampai 1909, terdapat 3 tokoh utama yang mengembangkan bimbingan konseling, yaitu Cis Davis,
Davis ini merupakan orang pertama yang melakukan program bimbingan di sekolah secara tersistematis dengan menyarankan kepada guru English Composition untuk melakukan bimbingan setiap 1 kali dalam seminggu pada tahun 1907 yang ditujukan untuk mengembangkan karakter siswa. Sementara itu, Frank Parsons ia melakukan program bimbingan dengan memfokuskan programnya pada program pengembangan dan juga pencegahan. Selain itu, ia juga mendirikan Boston Vocational Bureau pada tahun 1908 yang merupakan langkah pertama diinstitusionalisasikannya bimbingan karir. Sementara itu, pada tahun yang sama, yaitu tahun 1908, seorang tokoh bernama William Haley, dia mendirikan Community Psychiatric Clinic dan juga The Juvenile Psychopathic Institute untuk memberikan bantuan kepada para pemuda Chicago pada waktu itu yang memiliki masalah. Ia juga melibatkan peran para psikolog seperti Sigmund Freud. 2. Era 1910 sampai 1970. Pada era ini, program bimbingan di sekolah mulai terorganisasikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dengan frekuensi yang cukup tinggi. Hal ini terjadi pada tahun 1920. Sedangkan program bimbingan yang lebih lanjut dan intensif pada jenjang pendidikan menengah atas juga terjadi pada tahun yang sama. Pada jenjang pendidikan dasar, program bimbingan yang mulai terorganisasikan dimulai pada akhir dekade 1920-an sampai awal dekade 1930-an. Pada era ini juga mulai muncul teori-teori mengenai konseling dan berbagai komunitas di bidang konseling. Kemudian, pada tahun 1970, konseling mulai berkembang di luar sekolah, seperti di lembaga-lembaga komunitas dan juga pusat kesehatan mental. Ketiga, era 1980-an. Pada era ini, profesi konseling mulai berkembang dengan adanya standarisasi training dan didirikannya The Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Program yang ditujukan untuk melakukan standarisasi pada pendidikan konseling di tingkat doktor dan master. Keempat, era 1990-an. Pada era ini, psikiatri sebagai spesialisasi baru disandingkan dengan spesialisasi lainnya dalam pengobatan yang dipelopori oleh Van Allen dan Van Eden. Selain itu, pada era ini berbagai masalah sosial terjadi pada anak, di mana hal tersebut mengakselerasi perkembangan konseling itu sendiri pada jenjang pendidikan dasar. Sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia juga terbagi dalam 4 tahapan. Yang pertama, tahapan awal, tahapan kedua yaitu pada dekade 1970 dan 1980, tahapan ketiga pada tahun 1996 sampai 1999, dan tahapan yang keempat pada tahun 2014. Pada tahapan awal, bimbingan dan konseling di sekolah mulai tumbuh dan dikenal. Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan terfokus pada permasalahan yang dialami siswa, terutama permasalahan mengenai kedisiplinan siswa di sekolah. Pemberian layanan pun tidak dilakukan oleh guru-guru yang memiliki latar belakang BK. Tahapan kedua pada dekade 1970 dan 1980, bimbingan dan konseling mengalami perkembangan ke arah penyelenggaraan layanan yang lebih terstruktur dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor isi pelayanan, pengorganisasian, dan sumber daya. Hal ini berarti penanganan layanan yang dilakukan oleh guru tanpa latar belakang BK mulai diperhitungkan dan juga dipertimbangkan. Tahapan ketiga pada tahun 1996 sampai 1999. Pada tahapan ini, model bimbingan dan konseling mengalami perkembangan, di mana model yang baru ini dinilai cukup efektif dan mampu untuk meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Selain itu, model ini juga dinilai memiliki kelayakan untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Tahapan keempat pada tahun 2014. Pada tahapan ini ditandai dengan munculnya Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang memberikan penegasan kepada profesi guru BK, di mana guru BK berkualifikasi akademik minimal S1 bimbingan dan konseling serta berkompeten dalam bidang bimbingan dan konseling. Dengan demikian,
Penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah lebih terstruktur lagi dengan ditangani oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang bimbingan dan konseling. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 1 mengenai konsep dasar bimbingan konseling di madrasah yang terdiri dari 3 subbab, yakni subbab pertama tentang pengertian bimbingan konseling, subbab yang kedua adalah hubungan antara bimbingan dan konseling, serta subbab yang terakhir adalah sejarah perkembangan bimbingan konseling. Kami atas nama kelompok 1, Anissa Sri Habibah, Eva Nindya Kumala, dan Fathia Faradisa pamit undur diri. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.